Karena kata Nabi SAW, manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah saling terbuka. Mereka biologis karena suami istri. Lalu rumah tangga Islami kedua, kami membahas tentang hak orang tua, hak anak, dan hak kerabat. Di sini kita jelaskan tentang pentingnya bakti pada orang tua, contoh-contohnya, dalil-dalilnya. Kemudian kita juga membahas hak anak dari mencari pasangan yang benar, itu termasuk hak anak ya. Kita salah dalam mencari pasangan berarti kita tidak memberikan hak anak kita. Kemudian juga kita mengakikahkan, ya, tadi membaca doa pada saat biologis, kemudian juga kita mengakikahkan, memilihkan nama, mengkhitan di hari ke-7 dari lahirnya. Ini banyak orang tidak mengikuti sunnah Nabi ya. Mereka tahu baby sister tersebut mendapat tugas untuk mengasuh dan mendidik anak-anak mereka. Padahal keberadaan pembantu bisa menimbulkan banyak kerusakan, seperti bisa berakibat buruk terhadap akidah dan moral anak-anak, dan hal itu tidak samar lagi bagi orang yang mau berpikir. Sekarang ibu kalau berharap untuk anaknya menjadi hafid Quran, sholat 5 waktu, ya, punya tutur kata yang baik atau karakter yang baik, terus ibu sendiri nggak terjun dalam mendidik itu, yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita selalu memuji dan memuja Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Termasuk nikmat hari ini di mana Allah masih memberikan kita umur, yang berarti kita masih punya peluang untuk menambah amal-amal saleh kita yang akan memberatkan timbangan kita pada hari kiamat nanti, yang tentu juga berefek kepada derajat-derajat yang tinggi di surga. Dan juga kita masih diberi peluang untuk bertaubat bila kita masih punya kesalahan-kesalahan di masa lalu, sehingga konsekuensi dari hukuman yang bisa datang dari dosa tersebut bisa hilang, dan fasilitas yang tertahan karena adanya dosa juga tentunya bisa diangkat atau dikembalikan fasilitas tersebut. Karena salah satu hadis tersebutkan bahwasanya ada nikmat-nikmat Allah yang tertahan karena dosa yang dibuat oleh seorang hamba. Dan ini sebuah nikmat yang tak terhingga yang harusnya kita maksimalkan, detik demi detik kita isi dengan hal yang bermanfaat. Cukuplah masa lalu, kalaupun ada kelalaian-kelalaian, kita tidak ulangi lagi atau dosa-dosa, dan mungkin amal-amal saleh yang masih kita batasi, hanya misalnya fokus pada yang wajib saja, kita masih bisa sekarang menambah dengan hal-hal yang sunnah, sehingga kita lebih semangat lagi ya untuk meraih keutamaan-keutamaan yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk insya Allah kita duduk di sini tujuannya untuk mempelajari agama Allah, dan ini juga nikmat yang harusnya kita syukuri, dan semoga dengan ini Allah ikhlaskan niat dan juga Allah jadikan sebagai tambahan amal saleh buat kita, dan juga menambah ilmu yang bermanfaat serta menjadi pemberat timbangan amal kita pada hari kiamat. Allahumma amin. Dan jadi kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang paling pantas untuk dihormati dan diucapkan salam hormat kepada beliau, paling pantas untuk diidolakan, dijadikan sebagai suri tauladan, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut, dan tentunya berharap agar kita mendapatkan apa yang sudah dijanjikan, dan pasti Allah dan Rasulnya benar dengan janjinya, yaitu orang yang mengucapkan satu kali salam hormat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dibalas dengan 10 rahmat ataupun salam dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa hadis disebutkan diberikan 10 pahala, dihapus 10 dosa, dan diangkat 10 derajat. Baik, seperti biasa bila Allah SWT mudahkan, kita akan lanjutkan bedah buku dosa-dosa yang sering tidak disadari oleh kaum wanita yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin. Dan kita berada di poin yang ke-7, masalah meminta dengan paksa agar suami menggunakan pembantu atau babysitter. Dan kita sudah bahas di poin ke-6 yang lalu, masalah pergi ke negara-negara kafir tanpa ada kepentingan. Dan kalau kita review kembali, poin-poin ini berada di kesalahan seputar dalam doa, ya. Induk judulnya itu ya. Yang pertama pergi ke dukun, kemudian yang kedua adalah berziarah kubur, tapi dengan cara yang salah gitu kan. Atau melakukan perjalanan jauh hanya untuk mencari kuburan. Yang ketiga memulai ucapan salam kepada orang-orang non-muslim. Yang keempat jahil, tidak tahu tentang urusan agama, maksudnya tidak mau belajar. Yang kelima meratapi dan berteriak dan meraung-raung pada saat ada kerabat yang meninggal, dikenal dengan niyahah. Dan yang keenam yang tadi sudah kita sebutkan adalah berkunjung ke negeri-negeri kafir tanpa ada alasan yang jelas yang dibolehkan secara syariat. Dan sekarang kita masuk ke poin ke-7 yang baru tadi kami sampaikan. Baik, sebelum kita masuk membahas dan membaca apa yang ditulis oleh penulis di poin yang ke-7 ini, dasar hukum bagi laki-laki dan perempuan pada saat mereka sudah berstatus suami ataupun istri
itu ada hak dan kewajiban masing-masing. Dan kita dianjurkan agar fokus mengerjakan hak dan kewajiban atau kewajiban kita yang merupakan hak pasangan kita. Ini teman-teman sekalian hal yang wajib, bukan pilihan. Seperti contohnya, kalau merupakan hak istri, ibu-ibu punya hak dari suami yang merupakan kewajiban suami, yang pertama harus ada muasyarah bil ma'ruf, bergaul dengan cara yang santun, ya, tutur kata yang santun, tatapan mata yang syahdu, jaman tangan yang ramah, semua itu adalah kewajiban suami. Karena power yang dimiliki oleh suami itu untuk digunakan mencari nafkah di luar sana, untuk berjihad, ya, bukan untuk berantem dan berkelahi dengan istrinya. Makanya muasyarah bil ma'ruf yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan gaulilah mereka dengan cara yang santun, adalah kewajiban bagi kaum laki-laki. Tentu laki-laki boleh tegas tapi tidak boleh keras. Tegas itu artinya saya tidak suka kamu lakukan ini, kamu jangan lakukan seperti itu, karena dia pemimpin dan ibu harus mematuhi. Karena nanti akan kita jelaskan di kewajiban istri yang pertama adalah mencari keridhaan dan mentaati suaminya selama bukan maksiat. Jadi ini dua hal yang harus berimbang, kewajiban satu sama yang lain. Kemudian yang kedua dari suami adalah memberikan nafkah. Bagaimana dia memberikan nafkah berkisar dari mahal, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan transportasi semampu suami. Sebagaimana banyak sekali dalil yang menjelaskan masalah itu. Nabi SAW menjelaskan bahwa salah satu hak atau diantara hak istri adalah engkau memberikan makanan, engkau menempat tinggalkan di mana engkau tinggal, engkau memberikan makan apa yang engkau makan, dan juga memberinya pakaian yang layak, gitu ya. Dan ini kewajiban dia, tentu semampu suami. Apa yang merupakan kebutuhan, bukan keinginan. Jadi bukan semua keinginan istri dipenuhi, tapi kebutuhannya. Karena kalau keinginan tidak akan pernah ada ujungnya. Ini sudah pernah kita jelaskan. Kalau kita mau mengikuti keinginan, maka tidak akan pernah ada ujungnya. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan dan perlindungan. Nah, ini kalau biasa sebagian ulama memisahkan antara pendidikan sama perlindungan, tapi saya gabungkan saja. Bagaimana suami memiliki kewajiban mendidik istrinya agar mengetahui tugas dan kewajiban dia di rumah, serta juga melindungi dari hal-hal yang berbahaya bagi dia. Berbahaya misalnya tinggal di tempat yang tidak aman atau pergaulan yang tidak aman. Dan bagi istri yang tidak mau dengar, untuk dilindungi pada hal-hal yang baik. Ini masuk dalam bab nusyud, pembangkangan. Dan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala bagi para istri untuk membangkang. Kalau suaminya larang, jangan bergaul sama orang itu karena dia berbahaya. Ini loh bukti-buktinya. Tapi ibu tetap ngotot, enggak kok saya lebih tahu dan segala macam. Padahal demi perlindungan buat ibu, ini ibu jadi dosa malah. Dan suaminya punya hak di situ, ya, untuk mengingatkannya. Dan itu kewajiban dia untuk mengingatkan. Dia malah berdosa kalau dia membiarkan istrinya dalam kesalahan. Disilakan dalam hadis dengan dayuth. Dayuth itu suami yang tahu istrinya buat salah tapi dia biarkan saja, gitu kan? Mungkin karena cintanya atau mungkin dia tidak atau dia khawatir dalam mengingatkan mungkin terjadi pertikaian. Ini tidak boleh. Maka ini masuk dalam kewajiban, gitu kan? Begitu juga dengan istri, kalau kewajibannya itu adalah yang pertama taat dan mencari ridho suami. Karena kata Nabi SAW, istri manapun yang sholat 5 waktu, kemudian berpuasa Ramadan, kemudian mentaati suaminya selama bukan maksiat, maka dia pada saat meninggal dibolehkan pilih masuk dari 8 pintu surga yang mana dia inginkan. Kemudian juga yang kedua adalah izin. Nah, izin ini disebutkan dalam hadis adalah izin kalau mau keluar rumah, izin kalau mau masukkan orang ke dalam rumah, izin kalau mau melakukan ibadah-ibadah sunnah, terutama puasa sunnah di saat suami sedang ada. Kayak misalnya ibu biasa puasa Senin Kamis, suami kebetulan lagi libur, maka ibu harus izin, gitu kan? Misalnya biasa puasa Senin, ya, kan besok ada di rumah, kira-kira saya boleh puasa nggak? Kalau diizinkan silahkan. Gitu. Kalau tidak diizinkan, ibu tidak boleh puasa, dan itu lebih didahulukan ketaatan pada suami, gitu kan? Nah, ini termasuk. Kemudian juga yang selanjutnya kewajiban istri adalah menjaga semua amanah harta, anak, ya. Jadi setiap jengkar rumah ibu yang disiapkan oleh suami itu tanggung jawab ibu hari kiamat. Begitu juga dengan anak-anak. Makanya kata Nabi SAW, kalian semua pemimpin akan minta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Suami pemimpin atas istri dan anak-anaknya. Dan dia bertanggung jawab, diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Sementara seorang istri bertanggung jawab terhadap anak-anak dan harta suaminya. Dan juga akan diminta pertanggungjawaban di hari kiamat. Jadi ibu nggak boleh sengaja merusak rumah itu atau tidak merawatnya. Atau suami tanya, mana barang ini? Oh, saya nggak tahu. Itu nggak bisa. Ibu harus tahu di mana tempatnya, ibu harus bertanggung jawab karena semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kewajiban. Jadi nggak boleh membiarkan rumah berantakan, barang-barang hilang. Ya, ini sering terjadi keluh kesah dalam rumah tangga seperti itu, ya. Karena setiap kali nanya barangnya, istrinya nggak tahu di mana. Bahkan diarahkan ke pembantu yang sebenarnya tidak ada hubungannya. Dia yang harus bertanggung jawab. Pembantu datang untuk diarahkan, bukan dia yang mengaturnya. Nah, seperti itu kurang lebih gambarannya. Nah, ini kewajiban-kewajiban masing-masing. Saya sebutkan tiga-tiga, gitu ya. Ada kewajiban yang merupakan gabungan, yaitu kewajiban melayani kebutuhan biologis masing-masing.
Suami harus memenuhi, istri juga harus memenuhi dengan tentu adab-adab dan tata keramanya. Jangan lupakan doa, tidak boleh menggauli istri di kemaluan pada saat haid dan nifas, tidak boleh menggauli di duburnya, ya. Kemudian juga ada adab yang lain seperti misalnya kalau ingin mengulangi biologis dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu, kemudian juga tidak menceritakan hubungan biologis tersebut kepada siapapun. Ya, walaupun kita sudah merasa puas dengan pasangan kita, maka cukup kita sendiri menikmati, karena kata Nabi SAW, manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah saling terbuka. Mereka biologis karena suami istri, lalu salah satunya menyebarkan rahasia daripada biologis tersebut. Dan ini efek sosialnya ada ya. Di saat seorang laki-laki bisa menceritakan kenikmatan biologis sama istrinya di depan teman-temannya, dan kebetulan teman-temannya itu tidak memiliki istri seperti itu, maka pastikan dia akan mengganggu istri si pencerita tadi. Begitu juga misalnya perempuan menceritakan kehebatan suaminya di depan teman-temannya, mungkin di antara teman-teman itu tidak ada, suaminya tidak begitu, maka dia akan terfikir untuk mengganggu suami orang si pencerita, dan seperti itulah efek-efek yang berbahaya sekali. Makanya termasuk adab yang harus dijaga tentunya. Dan tentu juga menghindari hal-hal yang diharamkan seperti nonton film porno misalnya untuk belajar biologis, karena sebenarnya dalam Islam sudah sangat lengkap. Bisa Bapak Ibu membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 223 yang berbicara tentang biologis dan bagaimana sebab turunnya ayat tersebut sudah disebutkan oleh para ulama tafsir. Ya, ada 3 sebab turunnya. Yang pertama itu adanya perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwasanya kalau menggauli istri dari belakang walaupun di kemaluannya itu bisa melahirkan anak yang juling. Maka turunlah firman Allah ini menegur dan membantah itu. Kalau perempuan istri itu adalah ladang kalian, gauli dari manapun kalian inginkan dan dahulukan diri kalian. Ulama tafsir mengatakan dari belakang, dari samping, dari kanan, semua dibolehkan selama bukan di dubur yang diharamkan atau di kemaluan pada saat haid. Sebab turun yang kedua, orang-orang Ansar terpengaruh sekali dengan kebiasaan orang-orang Yahudi dalam biologis, karena mereka anggap sebelum masuk Islam orang Yahudi adalah orang yang lebih paham agama, dan mereka tinggal satu kota di Madinah. Waktu itu orang Yahudi menyebarkan posisi biologis hanya bisa satu sisi saja, yaitu cuma istri balik samping kemudian digauli satu gaya saja, tidak bisa dengan yang lainnya. Begitu yang disebutkan dengan sebab turunnya Al-Baqarah 223. Ini mungkin sedikit risih kalau mau dibahas, tapi ini hukum Islam harus dibahas. Maka pada saat itu ada sahabat dari muhajir yang hijrah dari Mekah ke Madinah, sementara di Mekah mereka sangat bebas dalam memilih gaya biologis mereka. Menikahlah satu orang sahabat dari muhajir dengan satu orang wanita dari Ansar. Waktu dia mau gauli istrinya dengan cara mereka biasa di Mekah, si perempuan itu menolak sambil mengatakan, kami tidak tahu gaya-gaya seperti ini, kami cuma tahu kami menyamping dan kami digauli. Kamu lakukan itu atau tinggalkan saya. Akhirnya mereka tidak jadi biologis, padahal pengantin baru. Sampai berita itu kepada Nabi SAW, turunlah Al-Baqarah ayat 223. Yang ketiga sebab turunnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, saya telah binasa. Kata Nabi SAW, kenapa hai Umar? Dia bilang, semalam saya membalikkan tungganganku. Ini bahasa kiasan, maksudnya dia menggauli istrinya dari belakang tapi di kemaluannya. Maka Nabi SAW mengatakan, tidak masalah, turunlah firman Allah SWT Al-Baqarah 223. Jadi jangan sampai kita merusak biologis kita justru dengan nonton film-film yang tidak benar. Bagaimana bisa ibu ridho menonton film bersama suami, sementara suami ibu melihat perempuan yang mungkin lebih sempurna daripada ibu, dan akhirnya biologisnya jadi rusak fitrahnya karena dia akan membayangkan yang ada di film itu. Sebaliknya juga begitu. Mungkin bagaimana seorang suami bisa membiarkan istrinya melihat laki-laki yang lebih kekar, lebih kuat dan segala macam yang memang didatangkan di film itu daripada dia, dan istrinya akan membayangkan laki-laki itu. Belum lagi dukungan terhadap uang yang dikeluarkan, dukungan terhadap zina, melihat aurat orang dan segala macam hal. Dan ulama sudah mengatakan biologis itu meletakkan kemaluan di kemaluan sama halnya tahunya kita masuk makanan di mulut kita. Jadi tidak butuh ilmu khusus dalam masalah itu, tapi bisa kita tetap mempelajari dari hadis-hadis Nabi SAW. Nah, kita masuk ini diantara hak dan kewajiban. Berarti selain daripada ini tidak ada kewajiban. Kalau ada berarti tambahan saja. Nah, diantaranya yang disinggung oleh penulis di sini. Bolehkah seorang istri meminta pembantu rumah tangga ataupun babysitter dari suaminya? Hukumnya boleh, tapi jangan dianggap kewajiban. Kalau ibu bilang kalau kamu nggak bisa membantu kita cerai, atau kenapa kamu tidak siapin, marah tidak mau layani biologisnya, ibu malah berdosa. Karena itu bukan kewajiban suami. Istri yang memaksa suaminya menyiapkan pembantu rumah tangga atau babysitter, dan akhirnya dia mau berhentikan kewajiban dia misalnya melayani biologis atau mentaati suaminya tadi misalnya, dia berhentikan karena itu, dia malah berdosa. Tapi yang benar adalah ibu bisa tawarkan ke suami, menjelaskan kepada dia dengan santun dan baik,
kalau sepertinya anak-anak sudah berapa orang, saya butuh, atau rumah cukup besar, bisa nggak dibantu begini dan begitu. Kalau dia bilang iya, ya sudah, dia bantukan. Kalau tidak, maka ibu tidak bisa paksakan itu. Nah, kita beranjak daripada riwayat sahih Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Asma binti Abi Bakar anaknya Abu Bakar, wanita sangat salihah. Wanita ini dikenal dengan julukan memiliki 2 ikat pinggang karena waktu Nabi SAW mau hijrah ke Madinah dan beliau sembunyi di gua Hira, di Jabal Thur, ya, bukan di gua Hira itu lain, di Jabal Nur. Ini di gua Jabal Thur, ada lubang yang Nabi sembunyi selama 3 hari, gua yang ditutupi oleh sarang laba-laba sebelum hijrah ke Madinah karena orang-orang Quraisy mengejar beliau. Nah, yang membawakan makanan Asma ini radhiyallahu anha, wanita sangat solehah. Dia menikah juga dengan laki-laki soleh, namanya Zubair bin Awam. Zubair ini salah satu dari 10 sahabat dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Jadi suami istri ini sangat soleh. Apa kata Asma? Saya menikah dengan Zubair sementara Zubair tidak punya harta kecuali seekor unta dan seekor kuda. Itu saja. Jadi tidak ada tanah, tidak ada hamba sahaya, tidak ada apa-apa. Dan saya pun terus mengurus semua kebutuhan Zubair. Sampai dirincikan, saya lah yang menguruskan timbanya, memperbaiki kalau rusak, sampai menggantikan sepatu kaki kudanya. Dan saya pun memungut biji-biji kurma atau buah kurma dari kebun milik Zubair setelah Nabi hadiahkan kepadanya. Jadi sebelum waktu nikah tidak punya apa-apa, tapi Nabi hadiahkan sebuah kebun kurma. Setelah itu saya memikul di atas kepala saya. Terus saja saya bekerja begitu sampai Abu Bakar mengirimkan seorang pembantu kepadaku yang betul-betul meringankan pekerjaanku. Nah, dari sini ulama mengeluarkan sebuah kesimpulan hukum bahwa saya memang di masa itu perempuan menjalankan tugasnya yang dianggap itu sebuah kewajiban, termasuk melayani suami maksimal gitu ya, dan bukan kewajibannya. Sekali lagi berarti boleh hukumnya, tetapi ibu jangan menganggap itu sebuah kewajiban. Ya, tentu di sini kita berharap suami yang bijak dia akan memberikan ya pembantu rumah tangga atau baby sister sesuai dengan kemampuan dia, tapi jangan juga dengan ini akhirnya ibu berlepas tangan. Ya udahlah semua pembantu yang kerjakan. Ibu nggak pernah kontrol higienis kebersihan makanannya, kebersihan pakaiannya, atau kebersihan rumah pada saat ditata dan dibersihkan. Atau mungkin ibu terlalu maaf tanda kutip vulgar membuat dia mengurus semua suami ibu. Ibu-ibu di luar rumah yang siapin makan pembantunya, yang temani makan pembantunya, yang berikan siapin pakaian di dalam kamar pembantunya. Ini malah jadi haram nantinya. Karena mereka bisa berdua-duaan ya, mungkin suami tidak bermaksud tapi ibu yang melahirkan poin itu, gitu kan? Dia tinggal telepon pembantunya tuh bapak mau keluar siapin bajunya. Ini semua poin yang keliru gitu ya. Sehingga ada bahasan yang perlu dibahas berhubungan dengan masalah ini. Kalaupun ditolilir, dibolehkan, maka ibu tidak boleh meninggalkan tugasnya. Ibu yang mengaturnya. Rumah ditata seperti ini ya. Kadang-kadang ibu turun partisipasi. Dimasak seperti ini ya. Cara bersihin sayurnya begini, cara memotongnya seperti ini supaya seperti yang kita harapkan dan higienis gitu ya. Bahkan kalau bisa, maaf, khusus pakaian-pakaian dalam suami, maka ibu yang ambil alih. Karena terlalu banyak sihir terjadi dalam rumah tangga. Ini pernah kita bahas di bab sihir ya. Itu salah satunya yang perlu disinggung di situ adalah berapa banyak orang yang menggunakan sihir dari pakaian-pakaian dalam ini. Baik buat ibu sendiri atau buat suaminya, gitu kan? Baik di saat memang si asisten pembantu rumah tangga itu suka atau memang dia benci untuk membuat lawan jenisnya tertarik. Atau dia membuat menyakitkan dengan sihir itu kalau misalnya dia sempat dikeluarkan atau yang sejenisnya, karena itu sangat sensitif. Jadi memang kita harus ada satu ranah atau satu zona di mana itu daerah haram, daerah mulia ya. Haram sini maksudnya daerah mulia ya. Daerah kita muliakan yang tidak semuanya orang bisa menjangkaunya. Tidak ada salahnya habis dicuci pakaian ibu yang menatah di lemari misalnya, gitu kan? Sehingga tidak semua harus asisten rumah tangga yang mengetahui luar dalamnya. Kadang-kadang mungkin ibu taruh perhiasan bisa hilang, hanya ibu nuduh orang. Misal, mungkin kekeliruan ini bisa terjadi dan segala macam hal yang bisa terjadi ya. Dan salah satu yang kami titik beratkan di dalam manajemen rumah tangga Islami, kemarin Alhamdulillah hari Jumat Sabtu Ahad baru selesai KHB Camp, Family Camp yang ketiga. Dan saya berharap ibu-ibu dan bapak sekalian bisa partisipasi dengan kami di lain waktu ya. Itu kita membahas tentang rumah tangga secara detail. Sekarang di manajemen rumah tangga Islami 1 itu kami membahas dasar sekali tentang definisi pernikahan, tujuan pernikahan, tata cara ta'aruf Islami tanpa ada pacaran yang haram. Bagaimana kita bisa menikah dengan pasangan kita dalam sehari saja, kita sudah bisa kenal dia dan bisa menikah dengan dia.
dan ta'aruf yang sebenarnya justru setelah akad nikah, kemudian tata cara pernikahan Islami, ini semua dibahas di manajemen rumah tangga Islami 1. Manajemen rumah tangga Islami 2, tentu itu Jumat, Sabtu, Ahad, 5 pertemuan tetap wajah dengan saya, per pertemuannya sekitar 2 jam, artinya kita butuh 10 jam untuk menyelesaikan masalah ini dengan contoh-contohnya. Sementara kalau ada bapak ibu yang bawa anak remaja, itu akan kelas, kami buatkan kelas khusus untuk remaja, yang bawa anak-anak kami buatkan kelas juga untuk anak-anak saja. Nanti insya Allah di hari terakhir, sebelum kita check out dari hotel, nanti akan ada tampilan dari anak-anak kita ini apa yang mereka pelajari selama 2-3 hari itu, untuk menunjukkan ke bapak ibu ternyata anak-anak bisa loh belajar, bisa belajar bahasa Arab, bisa belajar Al-Quran, bisa belajar hadis dalam hari-hari yang pendek, dan banyak sekali faedah yang mereka bisa dapatkan. Di manajemen rumah tangga Islami kedua, kami membahas tentang hak orang tua, hak anak, dan hak kerabat. Di sini kita jelaskan tentang pentingnya bakti pada orang tua, contoh-contohnya, dalil-dalilnya. Kemudian kita juga membahas hak anak dari mencari pasangan yang benar, itu termasuk hak anak ya. Kita salah dalam mencari pasangan berarti kita tidak memberikan hak anak kita. Kemudian juga kita mengakikahkan, ya, tadi membaca doa pada saat biologis, kemudian juga kita mengakikahkan, memilihkan nama, mengkhitan di hari ke-7 dari lahirnya. Nah, ini banyak orang tidak mengikuti sunnah Nabi ya, mereka tidak mengkhitan anaknya di hari ke-7, padahal hari ke-7 itu harusnya disunat ya. Jadi bukan ditunggu sampai sudah balik atau sudah SD, itu sudah melampau waktu yang jauh. Sunnahnya justru di hari ke-7, berikan nama, diakikahkan, kemudian juga disunat gitu ya. Juga ada sunnah Nabi SAW itu mencukur rambut, kemudian ditimbang dengan timbangan emas, kemudian baru disedekahkan nilainya. Itu semua hak-hak anak. Terus memilihkan nama yang baik, itu juga termasuk ya. Kemudian pendidikannya yang juga harus kita perhatikan. Semua intinya semua hak anak dijelaskan panjang lebar, begitu juga dengan hak kerabat. Bagaimana kita mengenal mana rahim dan mahram. Punya hubungan kerabat dan tidak boleh menikah dengan kita, mana rahim tapi bukan mahram. Dan bagaimana hak-hak mereka. Perbedaan antara mertua sama ipar, karena mertua adalah rahim dan mahram, sementara ipar cuma rahim tapi bukan mahram. Nah, ini ada batasan-batasan. Di manajemen rumah tangga Islami 3 yang baru kemarin selesai, alhamdulillah, itu sampai nanti manajemen rumah tangga Islami ke-15 kurang lebih. Ya, itu 40 kiat mempertahankan rumah tangga. Dulu saya susun 30 poin, sekarang saya tambahkan 10. Kemarin kita Jumat, Sabtu, Ahad dengan 10 jam pertemuan, 5 kali pertemuan itu kami menyelesaikan 3. Yaitu tentang masalah kiat pertama harusnya tulus dalam berumah tangga, ikhlas karena Allah, ibadah, dan bagaimana kita setulus mungkin melayani, ya, berkorban, berikan perhatian pada pasangan dengan dalil-dalilnya. Yang kedua adalah menjadikan pasangan sebagai aset amal jariah kita. Ya, kita berbuat banyak sekali aset amal jariah dari pasangan dengan senyum, ramah, karakter yang baik, memberikan nasihat yang baik, terusnya. Banyak hal di situ disebutkan. Dan yang ketiga adalah hak dan kewajiban. Nah, hak dan kewajiban ini yang tadi baru saya kasih kesimpulannya, itu dirincikan panjang lebar. Kedepannya insya Allah juga akan banyak sekali lanjutan, tapi ini memang continue ya. Bagi yang belum ikut manajemen rumah tangga Islami 1, kita akan bukakan nanti kelas lagi untuk bisa ikut dari awal. Kami sarankan ini berseri, diikuti sekalian rekreasi keluarga. Dan insya Allah juga kalau masalah harga bisa dicek antara harga yang kami kasih paketnya dengan langsung kalau Bapak Ibu check-in di hotel yang sama. Itu akan ditemukan dengan full board 3 kali makan sehari, dengan coffee break-nya, itu tidak akan jauh harganya, itu sama kurang lebih harganya gitu ya. Baik, kita kembali ke masalah ini, bahwasanya meminta, di sini kan dikatakan, perhatikan judulnya, meminta dengan paksa. Nah, yang mau dititik beratkan oleh penulis di situ, ibu nggak boleh maksa, ya. Kalau ibu bicara baik-baik boleh, tadi saya bilang. Kenapa dikatakan tidak boleh paksa? Berarti seakan-akan ibu memaksakan masuk ke dalam kewajiban suami, padahal itu bukan kewajiban dia, gitu ya. Nah, ini poinnya. Dikatakan oleh penulis, saya bacakan, ini tadi pembukaannya ya. Sekarang kita masuk ke yang ditulis oleh penulis, dan saya akan masuk lebih dalam syarah nanti, penjelasan tentang bagaimana kalau ibu punya pembantu atau baby sister, apa hak mereka, apa yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, nanti di dalam tadi ada yang saya mau singgung tapi lupa, di manajemen rumah tangga Islami itu ada nanti di antara 40 kiat, salah satunya adalah memilih pembantu rumah tangga ataupun asisten rumah tangga atau supir atau tukang kebun atau apalah yang terlibat orang luar dalam rumah kita yang amanah dan beragama. Nah, ini kadang-kadang juga kita tidak pikirkan masalah ini ya. Dan ini sebenarnya bisa bagi para pebisnis menjadikannya sebagai sebuah proyek sendiri. Berapa banyak orang menyiapkan jasa untuk asisten rumah tangga tapi memang tidak dipikirkan keagamaannya gitu ya. Nah, bagaimana kita punya lembaga itu yang memang membantu keluarga-keluarga muslim agar bisa mendapatkan orang-orang yang amanah. Karena cukup banyak juga di antara teman-teman kita yang bekerja,
yang mau membantu di rumah, sebenarnya mereka orang amanah, tapi mereka tidak tahu harus melalui lembaga yang mana. Kadang-kadang mereka sudah amanah, tapi dilempar di rumah-rumah orang non-muslim yang akhirnya harus mengurus anjing, mengurus patung, mengurus segala macam yang akhirnya juga bentrok dengan akidah dia. Ya. Baik, di sini dikatakan oleh penulis ya, padahal dia tidak begitu membutuhkannya, maksudnya si istri. Ya, kadang-kadang kalau disiapin langsung begitu nikah langsung disiapin pembantu, nanti dia tidak akan tahu tugas dia apa, kecuali hanya sekedar membantu, namanya asisten pembantu rumah tangga yang membantu, bukan mengambil alih semua pekerjaan. Ini kadang-kadang ada sebagian istri begitu, tinggal duduk ongkang kaki, semua pembantu yang kerjakan, dia tidak tahu tadi saya bilang higienisnya, kerapiannya, apakah sesuai dengan standar yang kita inginkan atau suami inginkan, ini tidak dipikirkan. Dikatakan padahal dia tidak begitu membutuhkannya, bahkan ada sebagian kaum wanita yang mensyaratkan hal tersebut ketika akan akad nikah. Kemudian para pembantu atau baby sister tersebut mendapat tugas untuk mengasuh dan mendidik anak-anak mereka. Padahal keberadaan pembantu bisa menimbulkan banyak kerusakan, seperti bisa berakibat buruk terhadap akidah dan moral anak-anak, dan hal itu tidak samar lagi bagi orang yang mau berpikir. Sekarang ibu kalau berharap untuk anaknya menjadi hafid Quran, sholat 5 waktu, ya, punya tutur kata yang baik atau karakter yang baik, terus ibu sendiri nggak terjun dalam mendidik itu, berharap pembantu yang mengurusnya, akan seperti apa? Pasti pendidik itu, anak didik akan dekat dengan pendidiknya, buah tidak akan jauh dari pohonnya. Kita menghayal ibu-ibu sekalian dan bapak sekalian, kalau mau anak-anak kita berkualitas, lalu kita berikan bukan pada ahlinya, kan begitu? Teman-teman kita yang menjadi asisten rumah tangga memang karena mereka tidak mampu untuk punya potensi yang lain. Jadi mereka punya jasa, punya tenaga, saya mau masuk kerja, silakan saya disuruh apa nih? Yang paling masak, cuci baju, bantu-bantu apa yang memang menyempurnakan pekerjaan dan kewajiban kita di rumah. Tapi kalau mengambil semuanya, termasuk pendidikan anak-anak, ini agak unik gitu ya. Karena pendidikan anak kurang tepat. Guru di sekolah saja yang sudah spesialis belum tentu bisa mendidik anak kita dengan baik. Bagaimana kalau dikasih dengan orang yang bukan ahlinya, kan begitu? Nah, ini harus kita perhatikan baik-baik, bagaimana kita terlibat ya dalam hal seperti ini. Baik, kesimpulan yang kita bisa sampaikan dulu dalam apa yang ditulis oleh penulis tadi, berarti boleh secara hukum wanita minta sama suaminya diberikan atau disiapkan pembantu, tapi jangan dianggap sebuah kewajiban, jangan disyaratkan, karena nanti ibu akhirnya meluputkan dari diri ibu banyak sekali nilai pahala, karena melayani suami setiap detiknya pahala, mendidik anak-anak adalah ini adalah pahala gitu kan. Jadi mereka ini hanya melengkapkan saja tugas-tugas dan kewajiban kita, bukan mengambil alih seluruhnya. Ya, itu poinnya. Baik, kita bisa lihat juga bagaimana Nabi SAW punya pembantu. Secara hukum boleh. Nabi SAW sendiri sebagai laki-laki punya banyak pembantu dalam rumah beliau. Yang melayani kebutuhan Nabi saja itu beberapa orang, bukan satu. Tapi memang ini penawaran dari sahabat secara pribadi ke Nabi ya. Jadi Nabi SAW pernah mendapat penawaran dari Abdullah bin Mas'ud khusus untuk menyiapkan sendal Nabi dengan siwak beliau. Ada satu orang namanya Kirkira. Kirkira ini menyiapkan pelanah-pelanah Nabi, pelanah kuda Nabi atau unta Nabi kalau Nabi mau keluar, terutama pergi berperang misalnya. Ya. Ada Anas bin Malik, ini menyiapkan kebutuhan-kebutuhan Nabi, tapi kalau ini memang ibunya sendiri yang bawa. Ibunya namanya Ummu Sulaim. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, ini Anas, jadikanlah pembantu Anda. Dan beliau menjadi pembantu di rumah Nabi kurang lebih 7 sampai 9 tahun. Ya, saya pernah menyebutkan di kajian 10 tahun, saya ralat sekarangnya itu sekitar riwayatnya sebenarnya 7 sampai 9 tahun, tapi beliau menjadi pembantu di umur 9 atau 10 tahun kurang lebih. Yang jelas beliau ini bertugas untuk membantu Nabi kalau belanja barang-barang di luar gitu ya, kebutuhan Nabi SAW. Ini juga ada. Ada Bilal, ya, tapi ada riwayat tentu juga ini khusus untuk Anas ya. Nabi SAW juga mengatakan kepada ayah sambungnya dia, suami ibunya, karena ayah kandungnya sudah meninggal, namanya Malik, meninggal dalam keadaan kafir. Ummu Sulaim ibunya menikah sama Abu Talha. Maka Nabi SAW berkata kepada Abu Talha, wahai Abu Talha, bawalah anakmu yang bisa membantuku di rumah. Nabi SAW minta itu. Ya. Kemudian ada Bilal. Bilal ini selain muadzin Nabi juga selalu bersama Nabi SAW. Di antaranya kalau ada yang ingin konsultasi, ada yang mau izin ketemu Nabi, itu Bilal biasanya ketemui. Ini juga kadang-kadang Bilal bergilir dengan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu majma'in. Jadi Nabi sendiri punya beberapa orang pembantu.